Dan sehingga dengan demikian total kebutuhan SPPG adalah 86 titik. Jadi kalau SKKP baru menyiapkan 18 titik, ini baru pencapaiannya baru 20,9%. Oleh karena itu kami masih berharap seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerah maupun seluruh komunitas masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif untuk mendorong terbangunnya SPPG di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika yang punya target 86 titik. Baik, apakah bisa didengar suara saya? Izin Bapak Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Mimika atau yang mewakili atau pejabat yang mewakili, Bapak Ketua DPD SKKP Kabupaten Mimika, Ketua DPD SKKP Papua, dan Ketua Umum SKKP atau Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit Dr. Yanis Manansang Enkes Aiko K, dan juga Bapak Exco Juan Franciscus Wenehen, dan juga Ibu Siti Heri Ranisha Akja Sarjana Hukum, kemudian Bapak Sekretaris SKKP Mimika, para kepala dinas dan jajaran pemerintah Kabupaten Mimika, perwakilan PT Freeport Indonesia dan dunia usaha, serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh hadirin yang saya hormati hadir secara edukasi maupun yang mengikuti secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara luring maupun secara daring di dalam keadaan sehat walafiat dan penuh makna di dalam acara launching program makan bergizi gratis dan sekaligus acara talk show dapur sehat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di Provinsi Papua Tengah atau di Kabupaten Mimika, kami pada kesempatan ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras semua pihak, terutama pemerintah daerah dan SKKP Kabupaten Mimika yang telah mempersiapkan program ini dengan baik. Kami tadi melihat dari apa yang disampaikan sebelumnya bahwa dari aspek pendataan penerima manfaat, penyiapan dapur sehat hingga peserta didik, baik yang berasal dari PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA maupun SMK, maupun peserta non-didik yang berasal dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui telah terdata dengan baik oleh SKKP. Kemudian kami juga berbangga bahwa SKKP telah mempersiapkan diri untuk memiliki 18 titik lokasi yang akan dibangun, disertai dengan data sertifikat tanah IMB, kemudian juga koordinatnya dapur atau SPPG-nya sudah jelas, kemudian pembangunan gedung dapur, sudah pengadaan peralatan dapur yang akan dipersiapkan, juga kemudian ada harapan kedepannya mau membeli hasil produksi petani,
nelayan, peternak atau koperasi tani, dan juga mempekerjakan paling tidak 900 orang tenaga relawan sebagai mitra kerja dari SKKP Mimika, sehingga ini akan menjadi motor utama bagi kegiatan ini. Ini tentu saja akan menjadi bentuk nyata dari sebuah gotong royong yang membanggakan semua pihak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah Republik Indonesia tahun 2025 ini telah mengalokasikan anggaran untuk makanan bergizi gratis sebesar 71 triliun, dan ini ditargetkan untuk 5.000 satuan pelayanan penyediaan gizi atau SPPG sekitar 20%, di mana satu unit SPPG akan melayani sekitar 3.000 sampai dengan 3.500 orang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di wilayah masing-masing. Pelaksanaan program ini juga melibatkan Badan Gizi Nasional. Kurang lebih sebanyak 1.542 unit akan dibangun melalui APBN dan juga akan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak ketiga maupun lembaga pemerintah lainnya, atau sebanyak 3.498 unit akan dibangun oleh para mitra. Tentu saja hal ini termasuk yang dipersiapkan oleh SKKP Kabupaten Mimika. Program makan bergizi ini bukan sekedar tentang bagaimana memberikan makanan atau asupan makanan, tapi ini adalah investasi yang besar bagi masa depan bangsa. Secara nasional, program makan bergizi gratis tahun 2025 yang sebelumnya dirancang untuk menunjang 15-17 juta penerima manfaat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, diberikan intervensi untuk menambah penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima manfaat atau orang di akhir tahun 2025. Oleh karena itu, ini bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini tentu saja memerlukan komitmen kita bersama bahwa penyediaan gizi yang adil dan merata seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai fondasi kesejahteraan nasional. Kami berharap acara ini juga menjadi momentum untuk terus-menerus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera, terutama di wilayah Provinsi Papua Tengah. Sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis, izinkanlah kami menyampaikan gambaran kondisi SPPG Provinsi Papua, khususnya Papua Tengah per 15 April 2025, di mana dari data Provinsi Papua Tengah yang sudah terkonsolidasi dengan Badan Gizi Nasional sampai tanggal 15 April tahun 2025, bahwa jumlah peserta didik atau peserta non-peserta didik yang menjadi target penerima manfaat seharusnya sebanyak 256.497 orang dengan sebaran wilayahnya pada 8 kabupaten dan 131 distrik atau kecamatan. Dan sehingga dengan demikian total kebutuhan SPPG adalah 86 titik. Jadi kalau SKKP baru menyiapkan 18 titik, ini baru pencapaiannya baru 20,9%. Oleh karena itu kami masih berharap seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerah maupun seluruh komunitas masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif untuk mendorong terbangunnya SPPG di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika yang punya target 86 titik. Kondisi saat ini yang ada baru satu SPPG aktif, itu pun lokasinya masih di Kabupaten Puncak, Distrik Tilaga, dan jumlah penerimanya masih terbatas. Kemudian hari ini kita akan menjalankan upaya yang dilakukan SKKP, di mana akan membangun 4 SPPG untuk sebagai peletakan batu pertama.
Kami sangat menghargai dan menghormati. Lokasinya ada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, dan jumlah penerima manfaatnya mudah-mudahan dapat dimaksimalkan sebagaimana targetnya per SPPG 3.000. Tapi tentu saja tetap disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Bapak Ibu sekalian, data ini tentu menegaskan betapa pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di wilayah terpencil. Dengan bekerja sama, kita berharap ke depan semua kabupaten di Papua Tengah dapat menjangkau target SPPG secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami berharap Bapak Ibu mau mendengarkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan melalui video untuk kita dengarkan bersama-sama, sehingga ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua akan arti dan makna penting dari makan bergizi gratis. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Tapi saya beri penekanan diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa, beri jatahnya kepada mereka. Yang kedua, saya minta semua guru-guru tolong, saya sangat menghargai, tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama, yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi, saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Baik, demikian arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang mana dari video tadi kita bisa dengarkan dan kita bisa lihat bersama bahwa apa yang diharapkan beliau di akhir 2025, beliau berharap seluruh kelompok target yang menjadi sasaran makan bergizi gratis dapat dilayani secara nasional. Tentu juga termasuk yang ada di Papua atau di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh SKKP saat ini merupakan hal yang perlu dihargai, dan kita harapkan akan menjadikan momentum bagi seluruh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah untuk segera menyiapkan infrastruktur yang ada di wilayahnya dan juga mempersiapkan bagaimana bahan bakunya dan juga melakukan pembinaan kepada seluruh masyarakat agar program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses di wilayah Provinsi Papua Tengah maupun di Kabupaten Mimika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa ikut talkshow, namun saya percaya bahwa SKKP akan membangun satu komunikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat, dan kami percayakan itu mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santium, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Terima kasih. Mari kita berikan apresiasi kepercayaan kita kepada Bapak Dr. Terandus Nyoto Swigo MF.
Sekali lagi dengan hormat mohon kesediaan dengan mengucap syukur pada hari ini tanggal 15 April 2025 18 dapur sehat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah kami resmikan. sekali lagi mari kita berikan apresiasi tepuk tangan kita mau masih bersama-sama di atas apresiasi bersama. Sudah. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Baik, kita berikan aplaus kepada Kepala Dinas Pendidikan Bapak Petrus Perindak ya. Dan juga ini ada penandatanganan fakta integritas